pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya itu semua steril ya, yang nggak steril hanya paling NaCl ya, terus box seperti ini tidak steril ya. Di pabrik ini juga tidak steril. Kasa itu steril ya, kalau kasa steril seperti ini steril dalamnya. Steril, jadi kalian megangnya harus dalam kondisi yang sudah steril ya, menggunakan handscoon yang steril ya. Terus ini siapkan aja betadine ya. Oke, ada pinset ya. Oke, di sini nanti saya akan mencontohkan dua jenis luka. Yang pertama yang ada sloknya atau jaringan nekrotiknya. Anggaplah ini sloknya yang kuning-kuning ini ya, yang nempel di hidrokoloid ini. Ya, slok tuh kayak gini, lengket gini. Ya. Itu harus kalian ambil menggunakan pinset. Dos. Pinsetnya mana? Oh iya. Ya, ada dokter. Ada di RK sebelah. Di sebelah ada yang makan. Biar dia kerja. Ada ya, ente ya kadang-kadang. Ya, jadi yang pertama kita pakai cuci tangan dulu ya, terus kita siapkan bahannya. Misalkan luka ini ada jaringan nekrotiknya ya, jaringan nekrotiknya sudah lunak ya, katakanlah jaringan nekrotiknya lunak. Kalau nekrotiknya belum lunak kita pakai apa kemarin? Ya. Terus high exudat ya, high exudat itu bukan nanah, basal ya, cairan serumnya banyak ya, sehingga dia memeriksa cairan exudatnya banyak, sehingga kita butuh apa aja. Kalau misalkan exudat kita bisa pakai apa aja deh? Alginet boleh, foam boleh, terus apa lagi? Hydrofiber boleh ya. Boleh pakai salah satu apa semuanya? Salah satu boleh, tergantung banyaknya dari exudatnya ya. Terus kalau misalkan dia low exudat atau luka kering, pakai apa? Hidrokoloid. Jadi nanti kalau bisa dapat soal, ada soalnya, di situ ada keterangannya low exudat atau high exudat, terus kering ya, itu kan jadi udah bisa menentukan ya. Oke. Mana? Makasih ya. Kita ambil yang pinsetnya yang ini, pinset apa yang ini? Anatomis. Ini yang kita pakai yang chirurgis ya. Karena kita untuk mengambil jaringan kita pakai yang chirurgis. Anggapan kita cara mengambil sloknya. Slok tuh lengket seperti ini ya. Kalau susah diambil ya harus kita gunting atau kita pasang mesh ya. Oke, ini kita siapkan bahannya. Ini steril ya. Ini steril ya. Guntingnya steril ya. Ada duk ya. Oh, ada duknya, duk steril ya. Terus apa lagi yang steril? Ini steril ya dalamnya ya. Dan kita siapkan, misalkan ternyata kita mendeskripsikan luka dulu ya. Posisi yang legaris kita ada di sebelah kanan. Saya deskripsikan lukanya dalam atau dangkal, menggaung atau tidak ya, luasnya berapa, panjangnya berapa ya, dalamnya berapa senti. Itu harus kita deskripsikan. Ya, terus ada apa aja? Terdapat slok, hiperemi ya. Terus terdapat jaringan nekrotiknya warna hitam. Ya. Kita deskripsikan seperti itu ya. Kalau sudah kita deskripsikan, kita persiapkan alat dan bahan. Berarti yang kita butuhkan apa saja tadi? Ada transparan resin ya. Terus apa lagi? Kita mau pakai apa? Boleh pakai hidrokoloid enggak? Boleh ya. Boleh pakai alginet. Boleh pakai alginet enggak? Boleh ya. Terus pakai ini hydrofiber. Kita pilih salah satu aja. Kita mau kombinasikan yang mana? Sesuaikan ya. Terus ada foam, biasanya ada foam. Nah di sini udah ada foamnya ya, jadi kita nggak perlu kasih foam lagi. Ya. Nah langkah pertama kita apa dek? Disinfektan. Ya, kita disinfektan. Ini kita belum pakai handscoon yang steril ya. Kita belum pakai handscoon steril. Kita cuci dulu ya. Kita pasang ini. Ya. Biasanya di sini kita dipasangkan ini supaya bisa seperti hancur nanti ya. Kita buka ya.
kita tuangkan di sini ya. Kita siram aja, semprot aja sampai sebersih mungkin. Kalau misalkan ada pasien jatuh luka kena pasir gitu ya, kita harus semprot sekenceng-kencengnya supaya pasirnya bisa hilang. Kalau misalnya belum hilang, kita bersihkan pakai kasa. Itu kalau misalnya ada pasirnya atau kotorannya ya, itu perih, hati-hati kalau misalnya luka abrasio ya, itu perih. Jadi pasiennya kita harus edukasi bahwa waktu pembersihan lukanya terasa perih ya. Setelah kita bersihkan ya kan, kita bersihkan, kita siapkan kasa ya, kasa ya. Kita pakai spoon steril ya. Anggaplah ini sudah dikeluarkan semua ya, tadi alat bahannya ya, ini sudah dikeluarkan semua. Cara mengeluarkannya, waktu kalian masih belum menggunakan ini steril, dibuka terus dibuang. Bukan dibuang tapi dijatuhkan ya. Kemarin ini mana yang udah dibuka ya, perasaan ada sih. Ada yang kecil pun nggak terbagi lagi. Cuma dia buka lagi. Yang ingat bukanya seperti ini. Jangan kalian tapi dijatuhkan gitu ya. Ini kemarin juga ada yang udah dibuka ya. Kalau kita udah pakai ini misalkan banyak sekali dok, ini nggak perlu, nggak apa-apa karena ini nanti udah jadi gel ya. Ini nggak perlu, kita pilih salah satu aja. Kalau misalnya antara hidrokolit atau hydrofiber, kelebihannya apa sih, kekurangannya sama ini? Kalau misalnya ada pasiennya nyeri, kalau nyeri baru kita utamakan menggunakan ini daripada hydrofiber. Ini supratulnya nggak bisa dijatuhkan, dia harus tetap dalam posisi seperti ini ya. Jadi yang steril adalah yang area ininya, yang steril area ininya. Jadi nanti kalau misalkan kalian pakai handscoon baru bisa kalian pegang yang silvernya ya, yang jaringan ini baru kalian gunting sesuai dengan luas luka. Kita cuci tangan ya, pasang handscoon ya, kita ambil ini steril ya, ini kasarnya steril ya. Setelah kalian mau siapkan berapa banyak ya, serahkan mau bisa siapkan berapa banyak ya, sesuai dengan luas lukanya ya. Kita ambil kasa, kita pasang handscoon steril, kita pamit ke pasiennya bahwa ini kita akan luka. Kalau misalnya nanti ada rasa nyerinya, kita suruh tahan ya, karena memang nanti biasanya ada yang nyeri, ada yang nggak nyeri ya, tergantung dia. Kalau jaringannya udah nekrotik banget itu nggak nyeri, nyerinya kalau pas di jaringan yang merah. Kita ambil ya, tadi udah bisa kita siram, kita bersihkan dengan provider sentral ke perifer, ini baru dibuang ya. Baru dibuang ya, taruh ya. Kita sekali lagi ya, kalau misalnya merasa belum cukup sekali lagi boleh ya. Kita buang. Nah setelah kita buang, kita siram lagi pakai NS boleh, enggak juga boleh. Pokoknya kita bersihkan lukanya. Nah kalau misalkan ada jaringan slope-nya, kita deslope, kita bersihkan jaringan slope yang menggunakan pinch-nya. Caranya seperti ini, kita ambilin satu-satu gini ya. Kita ambil gini, bisa kalau misalkan susah ya kalian gunting aja jaringannya seperti ini ya. Gunting, bersihkan pokoknya sampai jaringannya merah. Memang kayak gini kalau bersihin slope susah ya. Pokoknya kalian sisakan sampai jaringannya merah. Ini sebenarnya hidrokolit ya, hidrokolit yang udah kadaluarsa ini ya. Nah ini kayak gini. Nah kalau misalkan susah diambil, kalian gunting ya, ini gitu ya. Terus kalian buang ke bengkok ya. Kita bersihkan sampai areanya merah. Slotnya kita bersihkan sampai areanya merah. Sebenarnya ini adalah hidrokolit yang kadaluarsa ya, pas aja ininya. Kalau susah ya kita gunting. Ini jaringan-jaringan yang nggak sehat kita gunting, kita taruh di bengkok lagi.
kalian lakukan sampai bersihin gaji bersih sampai jaringannya merah. Kalau misalnya jaringan sudah merah, kita angkat tadi. Oke, jadi kita anggaplah tadi sudah kita bersihkan pakai pinset ya, sampai merah. Anggaplah ini jaringannya merah bersih, tinggal sedikit sloknya ya. Ini jaringan nekrotiknya yang ada kalian buang juga ya. Seharusnya jaringan nekrotik dulu baru slok. Jangan nekrotik lagi tuh kayak ya. Habis itu kita taruh ya. Kita bersihkan lagi menggunakan kasa. Kan biasanya masih ada darahnya ya. Kita bersihkan lagi sampai permukaannya lembab ya, karena dia tadi high exudat ya. Terus kita lakukan tule dulu ya. Tule adalah primary dressing yang paling ya, karena kita tadi udah pakai handscoon, nggak apa-apa kita pegang gini ya. Ini kita ukur, misalkan lukanya seluas yang putih ini ya, yang hitam ini aja ya. Kita ukur, kita ginikan dulu nggak apa-apa ya. Kita kira-kira, oh segini, baru kita gunting, jatuhkan di tempat yang tujuannya apa sih kemarin tuh? Untuk mengangkat debris. Mengangkat debris, terus apa lagi? Biar nggak lengket Tidak lengket. Nah ini ada dua, kalau misalkan kalian pakai tule yang seperti ini sama yang kering itu, mana ya? Tadi ada itu. Kebanyakan kemarin ya katanya. Habis. Mungkin dipakai skill lain. Nah ini cara bukanya gini deh ya. Kalian gini kan? Ya ini ada 2 lapis ya. 2 lapis ya. Ini kalian tempelkan dulu. Ya. Kalian tempelkan dulu ya. Kalian tahan. Lapisan yang pertama kalian angkat ya. Kalian tahan. Ya ini kalian rapikan dulu. Ya, usahakan dia menempel semua ke permukaan luka ya. Biasanya kalau nggak mau pakai tangan, sekarang pakai ini lebih suaranya yang nggak gini. Ya ini kita rapatkan. Biasanya kita menggunakan minyak pinset ya, yang kulitnya untuk mengangkat. Kita ambil jaringannya yang kita ambil plastiknya yang Kedua. ya. Nah ini karena dia nggak nempel di jaringan kulit, biasanya dia ikut lepas ya. Nah kalau bener dia kan seperti ini, nempel ya. Nah ya, nah ini kayak gini. Ini kalian buang. Ini kalian mau rapikan lagi silahkan ya. Nah ini enaknya kalau misalkan udah ada balsamnya tadi ya, atau kayak kandungan antibiotiknya juga enaknya gini. Nah kalau misalkan belum ada kandungan antibiotiknya, kita ambil gentamisin ya, gentamisin kita oleskan di sini boleh, atau kita pakai nebazetin bubuk ya silahkan. Terus kalau kalian punya silver, silahkan tambahkan silver dulu ya, tambahkan silver buat mempercepat perbentukan granulasi. Kalau sudah kayak gini ya, kita pakai kartostat tadi ya. Silakan, ini bukan di double kayak gini ya, di double gini aja, jangan boros. Ya kita sesuaikan lagi sama panjang lukanya ya. Hydrofiber ini alginate. Hydrofiber yang bentuk kayak gini ya. Ada garis-garisnya. Ini ya. Mirip. Kita gunting, kita sesuaikan luas lu. Ini namanya seni merawat
apa deh? Kayak PKW. Ini anggaplah pasiennya Raffi Ahmad, jadi dia Semua pasti. besar. Ya, ini kalian simpan lagi, masukkan lagi ke tempat yang steril, kasih ke pasiennya. Pak, nanti kalau luka dibawa sisanya. Kita tem. Langsung enggak. Ya. Terus kalau kalian mau double ini karena eksudatnya banyak, kalian mau doublekan ini silahkan. Ya, karena ini nanti juga jadi kalau kena eksudatnya dia jadi kan basah. Dia pasti ngerembes kalau tipis kayak gini aja kalau banyak eksudatnya. Tapi kalau low eksudat, kalau luka-luka menggaung biasanya eksudatnya banyak. Ini kita doublekan gini nggak apa-apa. Kalau dokter berarti alginat dulu baru hidro. Boleh mau alginat dulu. Kan kemarin stepnya adalah penyerapannya dulu kan karena alginat tipis, jadi lebih baik alginat dulu baru karena nanti dia nih jadi basah mereka akan jadi gel ya, jadi kita nggak usah bingung mau yang mana duluan, yang jelas semuanya membantu menjaga kelembapan. Nah kalau udah kayak gini kita tutup pakai tapi ini kurang besar ya, kurang besar. Iya, bisa. Kita Bu. Nah ini kalau ini sebenarnya udah ada foamnya ya. Kalau yang di gambar kemarin kan hanya film biasa ya, film biasa nggak ada kasarnya atau nggak ada foamnya seperti ini. Jadi cara memakainya kita buka satu ya, kita buka satu, kita tempel dulu di sini. Ya, ini lukanya panjang ya, jadi kita nggak perlu khawatir karena ininya lebih dari sini ya, harus kita cari yang lebih besar. Pastikan ini bisa menempel semua deh, jadi jangan langsung ditempel, enggak, kita ukur dulu ya. Nah, kalau udah pastikan ini bisa menempel ya, kita rapikan aja ya. Caranya ini dikencengkan gini, kayak kalian kalau cowok biasanya udah sering nempel-nempel stiker gitu ya. Nggak pernah nempel-nempel stiker? Pernah ya? Yang suka motor pasti suka. Nah ini kita tarik ya. Nah, ini kita suntikan dulu. Nah ini kita rapat serapat mungkin ya. Kita rapatkan serapat mungkin. Rapat, kalau kalian masih belum yakin rapat, kita inikan lagi sampai dia. Berarti itu yang tempatnya nempel filmnya itu harus kering. Pada yang nempel kita, iya pasti kan ini kering, karena nanti kalau nggak kering dia nggak bisa langsung nempel ya. Berarti pakai kasa dokter. Berarti. Iya kan makanya tadi habis di disinfektan kalian bersihkan pakai kasa ya. Ini pinggirnya tuh. Nah area yang biru ini, ya area yang biru ini nanti kalian ambil ini ya, biru. Oh alah. Tahu ya. Ya. Nah ini udah aman, dia udah terlindungi dari air, ini udah dia waterproof ya. Boleh mandi. Boleh berenang? Boleh. Nggak boleh berenang ya. Percuma kan guys. Ya walaupun waterproof kan tetap ada sela-selanya. Pastikan ini sela-selanya rapat.
Ini rapi, kalau kalian bikinnya rapi gini nilainya 100. Ini kok waktunya 5 menit, tak. Itu caranya ya. Terus yang terakhir saya akan ngajarin cara merawat luka yang konvensional yang biasa aja. Yuk. Yang konvensional aja. Tangannya siapa? Yang dekat. Bulumu